Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 113 dari kelas 5B Perawatan S1. Di sini saya akan melakukan satuan acara penyuluhan dengan asma kepada keluarga pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan melakukan satuan acara penyuluhan dengan asma. Sebelumnya, apakah ibu sudah mengerti pengertian dari asma itu sendiri? Belum. Baik, jika belum, saya akan menjelaskannya. Pertama, pengertian asma itu sendiri merupakan gangguan radang kronik saluran nafas. Saluran nafas yang mengalami radang kronik bersifat hiperresponsif sehingga apabila terangsang oleh faktor resiko tertentu, jalur nafas menjadi tersumbat dan aliran udara terhambat karena konstriksi bronkus, sumbatan mukus, dan meningkatnya proses radang. Kemudian, penyebab dari asma itu sendiri. Ada beberapa hal yang merupakan faktor predisposisi dan partisipasi timbulnya serangan asma bronkial. Pertama, faktor predisposisi, yaitu genetik. Asma bisa terjadi karena faktor genetik atau faktor keturunan dari salah satu keluarga. Kemudian yang kedua, faktor presipitasi. Yang pertama, alergi. Alergi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, inhalan, yang masuk melalui saluran pernafasan seperti debu, serbuk bunga, bulu binatang, maupun bakteri dan polusi. Kemudian yang kedua, ingestan, yang masuk melalui mulut seperti makanan dan obat-obatan. Kemudian yang ketiga, kontaktan, yaitu yang masuk melalui kontak dengan kulit seperti perhiasan, jam tangan, dan logam. Kemudian yang kedua yaitu perubahan cuaca. Perubahan cuaca juga dapat menjadi faktor pemicu terjadinya asma. Apabila cuaca berubah, maka dapat sewaktu-waktu asma terjadi atau kambuh. Kemudian stres, yaitu apabila seseorang mengalami emosi, kemudian bisa menimbulkan terjadinya asma. Kemudian lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang kotor, tidak bersih juga dapat menimbulkan serangan asma. Kemudian olahraga atau aktivitas jasmani yang berat. Olahraga atau aktivitas jasmani yang berat juga dapat menimbulkan serangan asma. Karena apabila seseorang terlalu capek, maka bisa terjadi serangan asma. Kemudian tanda dan gejala. Gejala awal dari asma itu sendiri yaitu batuk terutama pada malam hari atau dini hari, sesak nafas, nafas berbunyi menyi atau wheezing yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya. Kemudian rasa berat di dada, dahak sulit keluar, belum ada kelainan bentuk torak, ada peningkatan eosinofil darah dan IgE, 3A belum patologis. Kemudian gejala berat dari asma yaitu serangan batuk yang hebat, sesak nafas yang berat dan tersenggal-senggal, sianosis kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Kemudian sulit tidur dan posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Selanjutnya kesadaran menurun, torak seperti barrel chest, tampak tarikan otot, sternocleidomastoideus. Kemudian sianosis, BGA, TA0O2 kurang dari 80%. Kemudian suara nafas melemah bahkan tak terdengar, silent chest. Selanjutnya penata laksanaan dari asma, yaitu pengobatan asma secara garis besar dibagi dalam pengobatan non-farmakologik dan farmakologik. Yang pertama, pengobatan non-farmakologik, yaitu pertama penyuluhan. Penyuluhan ini ditujukan pada peningkatan pengetahuan klien tentang penyakit asma, sehingga klien secara
sadar menghindari faktor-faktor pencetus terjadinya asma. Kemudian yang kedua, menghindari faktor pencetus. Klien perlu dibantu untuk mengidentifikasi faktor terjadinya serangan asma. Kemudian yang ketiga, fisioterapi. Fisioterapi dapat dilakukan untuk membantu dalam mengeluarkan sputum. Selanjutnya pengobatan farmakologik, yaitu terdapat agonis beta, kemudian metilkantin, yang ketiga kortikosteroid, kemudian yang keempat kromolin, kelima ketotifen, dan yang keenam ibupropion bromid atau atrofen. Kemudian pengertian dari batuk efektif itu sendiri adalah suatu metode batuk dengan benar di mana dapat energi dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Kemudian tujuan dari batuk efektif yaitu membersihkan jalan nafas dari akumulasi sekret, kemudian merangsang terbukanya sistem kolateral, meningkatkan distribusi ventilasi, meningkatkan volume paru, dan yang terakhir memfasilitasi pembersihan saluran nafas. Selanjutnya saya akan memberikan teknik batuk efektif kepada pasien yang bernama Fatoni. Yang pertama itu, anjurkan minum air hangat sebelum memulai latihan batuk efektif kepada pasien. Kemudian, meminta pasien meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut, seperti ini. Kemudian, atur posisi duduk dengan mencondongkan badan ke depan. Selanjutnya, latih pasien melakukan nafas perut, menarik nafas dalam melalui hidung dalam 3 hitungan. Jaga mulut tetap tertutup. Contohnya seperti ini. Tarik nafas, tahan, dan buang seperti meniup. Setelah itu, meminta pasien merasakan mengempisnya abdomen dan kontraksi dari otot. Kemudian yang ke-8, meminta pasien untuk melakukan nafas seperti tadi. Kemudian tarik nafas lagi, tahan, lalu batukan. Baik, di sini saya telah selesai memberikan teknik batuk efektif kepada Fatoni. Apakah Ibu sudah mengerti dan memahami mengenai materi yang sudah saya jelaskan dan sudah bisa memahami tentang teknik batuk efektif? Sudah. Jika sudah, mungkin tidak ada yang ditanyakan. Saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.